Halo semuanya. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar tuntas panduan resmi untuk siaran langsung Olimpiade Sains Nasional. Kita akan ubah semua aturan yang kelihatannya rumit jadi ya semacam misi yang jelas dan gampang diikuti langkah demi langkah. Ini khusus buat kalian, para teknisi dan pengawas sekolah. Oke, langsung aja ya. Kita akan bahas ini dalam 5 tahap. Mulai dari persiapan akun dan perangkat, terus penataan ruang ujian, cara bikin link live streaming, prosedur pas hari H, dan terakhir soal pengawasan selama dan sesudah ujian. Pokoknya, kita siapin semuanya. Oke, yang pertama dulu, kita akan fokus ke semua perlengkapan teknis dan akun yang, ini penting, wajib banget disiapkan jauh-jauh hari sebelum ujian dimulai. Misi kita dimulai dengan 4 senjata utama nih. Pertama, smartphone yang kameranya mumpuni. Kedua, tripod yang kokoh biar rekamannya stabil. Ketiga, sumber listrik yang bisa diandalkan. Jangan sampai mati di tengah jalan. Dan terakhir, tentu saja koneksi internet yang stabil. Nah, ini dia nih tips yang kelihatannya sepele tapi bisa jadi penyelamat. Lepas casing HP-nya. Kenapa? Biar nggak overheat atau kepanasan pas ujian nanti kan lama tuh. Jangan lupa juga aktifkan mode jangan ganggu. Oke, beres soal perangkat keras, sekarang kita pindah ke akun YouTube-nya. Ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi biar akun YouTube sekolah siap tempur. Dan ini dia angka keramatnya, 50. Ya, channel YouTube sekolah wajib punya minimal 50 subscriber. Kalau kurang dari itu, fitur live streamingnya nggak akan bisa diakses. Jadi, ini syarat mutlak. Nah, ini peringatan super penting ya. Kalau channel YouTube sekolah belum pernah live streaming sama sekali, YouTube itu punya aturan masa tunggu 24 jam. Jadi jangan coba-coba aktifin fitur live streaming pas hari H. Lakukan tes dari beberapa hari sebelumnya biar nggak kejebak. Oke, gear sama akun sudah beres. Sekarang kita siapkan medan perangnya, yaitu ruang ujiannya. Ini harus sesuai standar yang ketat demi menjaga transparansi dan integritas ujian. Ada 4 kunci utama buat menata ruangan yang sempurna. Pertama, posisi meja siswa harus benar. Kedua, pencahayaannya harus terang dan merata. Ketiga, letakkan kamera di posisi yang bisa mencakup semuanya. Dan keempat, pajang jam analog yang jelas terlihat. Nah, soal apa yang harus terekam kamera, ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kamera harus bisa menangkap semua peserta yang ada di ruangan, terus wajah, bahu, sama kedua tangan tiap siswa, jam dinding analog yang lagi jalan, dan yang paling penting, gambarnya harus statis. Jadi, tripodnya jangan goyang-goyang. Ini satu lagi tips penting soal pencahayaan. Pastikan jangan ada siswa yang duduknya membelakangi jendela terang. Kenapa? Nanti kena efek backlight, jadi wajah siswanya cuma kelihatan kayak bayangan gelap di kamera. Nah, itu harus dihindari. Sekarang kita masuk ke bagian paling teknis nih. Cara membuat dan menjadwalkan link live streamingnya. Kita akan coba simulasikan langkah-langkahnya satu persatu. Oke, buka aplikasi YouTube-nya. Pertama, klik tombol plus, terus pilih live. Nah, pastikan orientasinya horizontal ya, jangan potret. Terus, isi judulnya sesuai format resmi, OSNK 2026, jenjang, NPSN, dan nama sekolah. Visibilitasnya pilih tidak publik atau publik, tapi jangan pernah pilih pribadi. Jadwalkan siarannya 30 menit sebelum ujian mulai. Terakhir, untuk penonton, pilih tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, kalau jadwalnya sudah dibuat, tugas Anda sebagai teknisi cuma satu. Klik bagikan, terus salin link. Link inilah yang nanti dikumpulkan. Ingat, jangan sekali-kali pencet tombol Go Live ya. Itu baru boleh dilakukan pas hari ujian nanti oleh pengawas. Oke, kita maju ke hari H, hari ujian. Di sini, timing adalah segalanya. Setiap langkah harus dilakukan sesuai jadwal biar semua berjalan mulus. Dan ini dia, hitung mundurnya. 30 menit sebelum ujian, ini waktunya cek teknis terakhir. Pastikan HP sudah di tripod, sudah nyolok ke listrik, dan siswa sudah di tempatnya masing-masing. Terus, 15 menit sebelum ujian, pengawas menekan tombol Go Live. Siaran pun dimulai. Tepat di menit ke-0, pengawas mengumumkan ujian dimulai. Sesaat setelah siaran dimulai, ada proses penting nih, yaitu validasi identitas. Jadi, pengawas akan memanggil siswa satu persatu. Nanti, siswanya akan menghadap ke kamera, sebutkan nama lengkap dengan jelas, terus tunjukkan kartu pesertanya ke arah kamera selama kira-kira 3 detik. Oke, ujian sudah berjalan, tapi tugas kita belum selesai.
Sekarang kita bahas aturan main selama ujian berlangsung dan yang lebih penting lagi, apa yang harus dilakukan kalau amit-amit ada masalah teknis. Sampai urusan ke toilet pun ada aturannya loh, prosedurnya ketat. Jadi kalau ada siswa yang mau izin, dia harus lapor dulu ke kamera, sebutkan namanya, yang boleh keluar cuma 1 orang dalam 1 waktu, dan durasinya maksimal cuma 5 menit. Nah, ini pertanyaan penting nih. Gimana kalau tiba-tiba siaran langsungnya putus di tengah jalan? Apa yang harus kita lakukan? Kuncinya adalah jangan panik dan harus gerak cepat. Begitu putus, langsung minta teknisi buat perbaiki. Anda punya waktu 5 menit buat coba sambung lagi ke siaran yang tadi. Kalau gagal, jangan buang waktu. Langsung buat link live streaming baru saat itu juga. Terus, link baru itu harus segera dikirim ke panitia lewat WhatsApp. Ingat, kalau koneksi putus lebih dari 10 menit tanpa ada laporan, itu bisa dianggap pelanggaran serius. Sama seperti memulainya, mengakhiri ujian juga ada prosedurnya. Kalau waktu ujian sudah habis, pengawas wajib menghadap ke kamera, bilang dengan jelas, ujian selesai. Baru setelah itu siaran langsungnya dihentikan. Dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Video rekaman siaran tadi tidak boleh dihapus. Anggap itu sebagai bukti resmi. Simpan terus di channel YouTube sekolah sampai ada pengumuman resmi dari Panitia Nasional yang memperbolehkan untuk menghapusnya. Pada akhirnya, semua langkah teknis yang rumit ini, semua aturan ini, tujuannya cuma satu, untuk menegakkan prinsip utama dari Olimpiade ini. Sebuah pengingat buat kita semua, bahwa jujur itu juara.